Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Susmiatin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Pada video kali ini saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam budaya positif dengan murid saya bernama Vera. Saya dibimbing oleh Bapak Widodo Taufik sebagai fasilitator dan Ibu Titik Susanti sebagai pengajar praktik. Budaya positif. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, sekolah, organisasi, tempat kerja, atau komunitas. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam melakukan budaya positif yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Dalam segitiga restitusi ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas bisa diberikan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian pada validasi tindakan kita bisa memberikan pernyataan kamu tentu punya keyakinan atau alasan mengapa melawan ini, atau adakah cara yang lebih baik, yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian dalam menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau kita juga bisa membuat pernyataan-pernyataan lain atau pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita kembangkan dari segitiga restitusi. Restitusi dan kebutuhan dasar penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga dengan kebutuhan orang lain. Penerapan segitiga restitusi ini berikut adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama Vera, murid SMA kelas 11. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Mbak Vera. Mbak, kedatangan kamu ke sini, Bu Nita panggil ini, Bu Nita mau tanya-tanya terkait Mbak Vera gimana di dalam kelas. Karena banyak info dari Bu Mapel, Bu Me, dan lain sebagainya itu, Bu Nita dapat WA yang isinya itu foto Mbak Vera tertidur di dalam kelas. Itu apakah benar atau bagaimana? Iya Bu, itu benar. Loh, masa di dalam kelas bisa tertidur? Berarti kamu sampai capek banget atau memang cuma sebentar tidurnya itu? Iya Bu, saya tidur dari jam pertama sampai jam 3. Ya Allah Mbak, kok bisa? Itu kok sampai? Berarti kamu capek banget ya? Iya. Loh, kok bisa? Kenapa itu? Boleh diceritakan nggak? Kenapa kok kamu sampai tertidur kayak gitu? Karena saya kerja Bu. Oh, kerja loh. Kerjamu di mana? Kok bisa kerja? Kamu kan pulangnya sampai jam 4, setengah 3:15 ya? Bisa diceritakan? Saya kerja di counter Bu. Oh, kantor apa
uang saku. Iya. Oh gitu, tambah uang saku. Loh, kamu kan ada orang tua, dikasih uang saku dari orang tua juga kan? Iya Bu, tapi kalau mintanya susah, Susahnya gimana? selalu nggak dikasih. Oh gitu, nggak dikasih gitu ya. Berarti dapat gaji ya dari konter itu ya? Iya. Oh, nah itu ya memang gimana ya Dok, memang nggak ada manusia yang sempurna ya. Kita kan juga di sini ada temanmu yang nggak hanya tidur di dalam kelas, ada yang nggak mengerjakan tugas juga ada. Bunita juga memaklumi hal itu. Tetapi kamu tahu nggak keyakinan kelas seperti apa di kelas kita? Ingat nggak? Iya Bu, di kelas kan nggak boleh tidur. Terus mengikuti pelajaran itu kayak gimana harusnya? Harus sesuai tata tertib, misalnya BUME biologi, berarti kan kamu harus mengikuti tata tertibnya BUME kan. Iya. Nah seperti itu lah. Nek kamu tidur, apakah kamu gimana perasaannya? Nek pelajarannya BUME terus kamu tertidur, setelah itu dapat ilmu enggak? Gitu. Enggak Bu, jadi saya nggak paham pelajarannya Bumi. Nah gitu loh Dok, jadi kan emang banget kan kalau kamu terus tertidur. Ya memang gimana ya, memang juga ya Mbak Vera ya, di satu sisi kamu dapat uang saku, tapi di sisi lain pelajarannya malah jadi tertinggalan. Kemudian kalau seperti itu, kamu ada harapan enggak sebenarnya kamu di pelajarannya BUME itu seperti apa, atau di pelajaran yang lain di sekolah ini lah, harapanmu seperti apa sih? Ada Bu, karena saya kan ingin lulus dengan nilai yang baik. Jadi saya ingin memperbaiki itu. Nah, pengen lulus dengan nilai yang baik. Nah, kalau Mbak Vera tertidur di dalam kelas kan gimana lulus dengan nilai yang baik? Orang pelajaran aja nggak masuk gitu kan. Terus kira-kira ada solusi nggak? Nah, Saya ada solusi untuk kerja saya jam dari jam 5 sampai jam 10. Jadi nanti kalau ketika saya pulang jam 10, saya langsung pulang dan tidur di awal. Nah, sebelumnya memang tidak tidur di awal. Enggak Bu, karena ketika saya pulang dari kantor, saya main HP dulu sampai jam 1. Oh gitu, berarti memang itu ya Mbak ya yang perlu diperbaiki ya. Memang harusnya kan langsung tidur lebih awal, jadi harapannya bisa bangun terus di sekolah nggak tertidur gitu ya Mbak Vera ya. Oh gitu ya. Berarti nanti Mbak Vera bisa janji ya bisa bangun lebih awal gitu ya. Tapi terus Bunita juga minta tolong Mbak Vera nanti menghadap BUME ya, minta maaf dan akan memperbaiki seperti itu. Iya Bu. Ya, terima kasih Mbak Vera. Segera masuk ke dalam kelas. Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera dari kelas 11. Saya dipanggil Bunita terkait tidur di jam pelajaran. Saya mengira akan dimarahin, tetapi tidak. Saya senang karena diminta mencari solusi. Dan solusi saya adalah setelah pulang dari konter, saya langsung tidur sehingga tidak mengantuk di sekolahan saat pelajaran. Pembahasan dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan adalah posisi kontrol yang saya ambil adalah manajer. Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Vera adalah bertahan hidup karena dia bekerja untuk dapat uang saku. Kemudian tahapan segitiga restitusinya adalah menstabilkan tindakan. Memang tidak ada manusia yang sempurna ya Mbak Vera. Validasi tindakannya yang salah adalah kamu pasti punya alasan kenapa harus bekerja. Kemudian menanyakan keyakinan, apa bayanganmu terhadap murid yang baik di dalam kelas. Kemudian solusi apa yang dilakukan oleh Mbak Vera adalah dia akan tidur lebih awal setelah selesai bekerja di malam hari. Terima kasih sudah menonton Guru Bergerak Indonesia Maju.